Korea Selatan berada di bagian bawah semenanjung Korea di Asia Timur, yang terletak di antara Laut Kuning, Teluk Gyeonggi, Selat Jeju, dan Selat Korea, tidak jauh dari lepas pantai Pulau Tsushima dan Laut Jepang. Negara ini terbagi menjadi 8 provinsi utama, 6 kota metropolitan yang berperan sebagai entitas mereka sendiri, 1 provinsi otonomi khusus, yaitu Provinsi Pulau Jeju, dan ibu kota Seoul yang memiliki predikat sebagai kota khusus yang juga berperan sebagai entitas sendiri. Lalu ada satu kota yang cukup unik, yaitu Sejong, yang menjadi sebuah kota otonomi khusus. Jadi secara teknis, saat ini Korea Selatan memiliki 2 ibu kota, meskipun Sejong belum menjadi ibu kota secara penuh. Thailand adalah sebuah negara monarki konstitusional yang terletak di Asia Tenggara. Dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional tersebut, kepala negara Thailand adalah seorang raja, dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Luas wilayah Thailand adalah sebesar 513.120 km persegi. Dengan jumlah penduduknya adalah sebanyak 69.480.520 jiwa pada tahun 2021.
hari ini kita akan menjelajahi sistem pemerintahan lokal di Korea Selatan dan juga Thailand. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan. Mungkin dari aku dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Ega Dian Putri, biasa disapa Ega, dan saya didampingi oleh teman saya. Halo, kenalkan nama aku Lali Triswandi, bisa dipanggil Laili. Aku adalah membawa acara di sini bersama Ega. Nah, di sini sudah ada para narasumber dari Korea Selatan dan Thailand. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama aku Mariani Lapipa. Di sini aku sebagai narasumber dari negara Korea Selatan. Perkenalkan, nama aku Saifanya Firalin Aprilia sebagai narasumber Korea Selatan. Halo, perkenalkan nama aku Angela Kusuma Parwati dari narasumber negara Thailand. Oke, kayaknya kita langsung aja nih bahas materi kita, yaitu pemerintahan lokal di negara Thailand dan juga Korea Selatan. Nah, mari kita mulai dengan Korea Selatan. Bagaimana sih gambaran umum tentang pemerintah lokal mereka? Jadi, sistem pemerintahan lokal di Korea Selatan terbagi menjadi 2 tingkat utama. Nah, masing-masing itu terbagi menjadi distrikku, kabupaten kun, dan kota. Pemerintahan daerah memiliki tingkat otonomi yang signifikan dan bertanggung jawab atas layanan di masyarakat seperti pendidikan, pelayanan keselamatan publik, dan transportasi. Wow, jawaban yang sangat menarik sekali. Lalu bagaimana pemerintah daerah ini beroperasi dalam hal pemilu dan juga administrasi? Pejabat lokal termasuk wali kota dan anggota dewan dipilih oleh penduduk setiap 4 tahun sekali. Pendekatan desentralisasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga aspirasi masyarakat bisa lebih terwakili. Kalau di Thailand, bagaimana? Apa perbedaan sistem pemerintah lokal di sana? Struktur pemerintah di Thailand sedikit berbeda. Di sini ada provinsi atau bisa disebut campat yang dibagi lagi menjadi distrik atau bisa disebut ampung dan kecamatan atau bisa disebut dengan tambun. Gubernur provinsi ditunjuk oleh pemerintah pusat, sedangkan pejabat di kecamatan dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi ada kombinasi antara pengawasan pusat dan partisipasi lokal. Jadi di Thailand, gubernur ditunjuk, namun ada penjabat terpilih di tingkat kecamatan. Bagaimana hal ini berdampak pada tata kelola pemerintah lokal? Hal ini berdampak menciptakan sistem hibrida di mana prioritas nasional dapat dilaksanakan secara konsisten di seluruh provinsi, namun tetap ada keterwakilan lokal di tingkat kecamatan. Ini bisa membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal. Keduanya tampaknya memiliki kekuatan masing-masing ya. Di Korea Selatan ada otonomi daerah yang kuat, sedangkan di Thailand ada keseimbangan antara kendali pusat dan masukan daerah. Nah, lalu apa saja sih tantangan yang dihadapi masing-masing dari negara ini? Mungkin kita mulai dari narasumber Korea Selatan terlebih dahulu. Silakan. Jadi, tantangan di Korea Selatan adalah memastikan semua wilayah itu pembangunannya merata. Karena ada daerah yang mendapatkan lebih banyak sumber daya dan perhatian dibandingkan daerah yang lainnya. Bagaimana untuk negara Thailand? Di Thailand sendiri, tantangan utamanya seringkali adalah menyeimbangkan kekuasaan antara gubernur yang ditunjuk dan pejabat yang terkadang dapat menyebabkan konflik kepentingan atau inefisiensi administrasi. Kalau hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di kedua negara ini bagaimana? Dinamika kekuasaannya seperti apa? Di Korea Selatan tidak ada dominasi antara pusat dan daerah karena adanya pembagian wewenang yang sangat jelas pada undang-undang, sehingga mengurangi potensi adanya konflik. Pemerintah pusat lebih fokus pada kebijakan umum, sementara di pemerintah daerah ada pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Kalau dari negara Thailand ini hubungan pusat dan daerah cenderung sentralistik, namun ada upaya untuk memperkuat otonomi daerah. Bagaimana dengan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah di masing-masing negara? Pendanaan pemerintah daerah di Korea Selatan berasal dari pajak daerah. Di Korea Selatan itu ada kebijakan local taxing power, di mana pejabat daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah. Kemudian untuk pembagian anggaran dari pusat, yang pastinya mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan dari daerah itu sendiri. Di Thailand
tanah asli daerah atau PAD menjadi sumber utama yang mencakup pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pembagian anggaran dilakukan melalui sistem desentralisasi fiskal dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan demografi. Setelah kita membahas tentang keuangan nih dari negara-negara ini, apa sih perbedaan utama dalam struktur pemerintahan lokal antara Thailand dan Korea Selatan? Thailand lebih sentralistik, dengan banyak keputusan penting berada di tangan pusat. Korea Selatan lebih desentralisasi, dengan banyak kekuasaan di tangan pemerintah daerah. Benar, di Korea Selatan, masyarakat tuh bisa terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan di Thailand. Bagaimana kedua negara ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal mereka? Di Thailand ada partisipasi masyarakat, pengawasan keuangan, dan Komisi Anti Korupsi Nasional atau NICC yang mengawasi transparansi, keterbukaan informasi publik, juga membantu masyarakat memantau kinerja pemerintah. Untuk Korea Selatan sendiri, pemerintahan lokal memiliki bekal informasi publik yang komprehensif, di mana warga negara dapat mengakses berbagai informasi dari pejabat pemerintahan tersebut. Karena Korea Selatan itu memiliki sanksi di mana jika ada pejabat publik yang menyembunyikan informasi publik. Kemudian untuk akuntabilitasnya, pemerintah daerah wajib mempublikasikan kinerja pemerintah sehingga masyarakat bisa memantau kinerja pemerintah daerah. Oke, sekarang nih, apa peran inovasi dan teknologi dalam meningkatkan kerja pemerintahan lokal di kedua negara? Inovasi dan teknologi telah menjadi kunci keberhasilan Korea Selatan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di bidang lokal. Dengan memanfaatkan berbagai macam alat dan platform digital, pemerintah Korea Selatan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hampir semua layanan publik ini, mulai dari pembayaran pajak hingga perizinan itu dapat dilakukan secara online, maka hal ini sangat memudahkan masyarakat. Inovasi dan teknologi meningkatkan kinerja pemerintah lokal di Thailand dengan mempermudah layanan publik seperti e-government untuk layanan online dan pengaduan warga. Teknologi digital juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan transparansi melalui keterbukaan informasi sehingga meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Bagaimana budaya lokal mempengaruhi cara kerja pemerintahan di tingkat lokal di masing-masing negara? Budaya lokal di Korea Selatan dapat memberikan stabilitas dan koherensi dalam sistem pemerintahan. Penghormatan terhadap orang tua dan leluhur serta peningkatan pendidikan dapat mempengaruhi sistem birokrasi di Korea Selatan. Hal ini tuh tercermin dalam hubungan antara pejabat pemerintah dan masyarakat, serta dalam penekanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Di Thailand, budaya lokal mempengaruhi pemerintah di tingkat lokal dengan membentuk interaksi dan nilai-nilai masyarakat. Di negara dengan budaya hierarkis, keputusan cenderung terpusat, sementara budaya partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat dan transparansi. Tradisi lokal juga mempengaruhi pendekatan pemerintah dalam menyusun kebijakan, sehingga metode kerja disesuaikan dengan konteks budaya setempat. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah? Di Korea Selatan sendiri, banyak daerah yang memiliki badan konsultasi warga yang terdiri dari perwakilan rakyat dari berbagai latar belakang. Nah, badan ini tuh berfungsi sebagai memberikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Kalau di Thailand, berdasarkan berbagai riset ini, keterlibatan warga melalui forum publik, musyawarah atau konsultasi masyarakat memungkinkan mereka menyampaikan kebutuhan dan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. Partisipasi ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas karena masyarakat dapat memantau dan mengawasi implementasi kebijakan yang telah disepakati.
Bagaimana pemerintah daerah di Korea Selatan dan Thailand memprioritaskan dan mengelola proyek-proyek pembangunan perkotaan untuk menyeimbangkan modernisasi dengan pelestarian budaya? Banyak kota di Korea Selatan seperti Seoul dan Jeonju melakukan revitalisasi kawasan bersejarah dengan mengubahnya menjadi pusat budaya dan wisata. Bangunan-bangunan kuno direnovasi dan diadaptasi untuk penggunaan modern, namun tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Pemerintah daerah di Thailand menyeimbangkan modernisasi dengan pelestarian budaya dalam proyek pembangunan perkotaan melalui beberapa cara. Pertama, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan untuk memastikan proyek sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Kedua, dengan mengadopsi desain arsitektur yang mengintegrasikan elemen tradisional dan modern. Ketiga, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pelestarian situs bersejarah dan budaya. Terakhir, dengan mempromosikan pariwisata budaya untuk mendukung ekonomi lokal sekaligus menjaga warisan budaya. Strategi apa yang efektif dalam mengatasi tantangan infrastruktur di daerah perkotaan dan pedesaan di Korea Selatan dan di Thailand? Di Korea Selatan, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, melakukan program pembangunan desa guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mengembangkan infrastruktur desa. Strategi efektif untuk mengatasi tantangan infrastruktur di Thailand meliputi perencanaan partisipatif, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Di perkotaan, perlu meningkatkan transportasi publik, sementara di pedesaan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan akses air bersih sangat penting. Pemanfaatan data untuk perencanaan yang lebih baik juga akan mendukung keberlanjutan proyek dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Bagaimana pemerintah daerah di Korea Selatan dan Thailand menangani isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di wilayah mereka? Korea Selatan telah mengadopsi konsep Green Growth yang mengintegrasi pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Kebijakan ini mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi ramah lingkungan. Adapun investasi dalam infrastruktur hijau, pemerintah Korea Selatan secara aktif berinvestasi dalam infrastruktur hijau seperti taman kota, jalur sepeda, dan sistem transportasi umum yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah di Thailand menangani pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan mengembangkan kebijakan konservasi sumber daya, pengelolaan limbah, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Mereka mempromosikan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan serta terlibat komunitas lokal dan pengambilan keputusan. Kolaborasi dan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta juga dilakukan untuk proyek reforestasi dan pengelolaan kawasan hijau, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Bagaimana upaya pemerintah Thailand dan pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antara daerah? Pemerintah tengah fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan serta program-program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menciptakan kawasan industri baru di Korea Selatan, yaitu ke daerah-daerah yang kurang berkembang untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan besar. Kawasan industri ini nantinya dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti listrik, air, dan jalan akses yang memadai. Memahami struktur pemerintahan lokal ini memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana negara-negara ini beroperasi sehari-hari dan mengelola kebutuhan mereka yang beragam. Yes. Kedua sistem ini mencerminkan konteks sejarah dan budaya yang unik ya. Dan ada banyak hal yang bisa dipelajari dari masing-masing sistem. Oke, berakhir sudah podcast kita hari ini. Kita ini udah membahas ya bagaimana tentang pemerintahan lokal di negara Korea Selatan dan juga di negara Thailand. Kita udah mendalami tuh seluk-beluknya gimana. Oke, cukup sekian ya episode hari ini. Terus saksikan kami di episode-episode berikutnya. Oke, thank you. Sampai jumpa. Terima kasih para pendengar.